Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Nuraini dari kelas Informatika A1. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS Praktikum Basis Data dengan terdapat 3 soal. Yang pertama, menormalisasikan sebuah tabel. Yang kedua, membuat sebuah function dan prosedur dari tabel dan database yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, membuat view detail dari soal yang terdapat pada nomor 2. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS Praktikum Basis Data, yang mana soal yang pertama kita disuruh untuk menormalisasikan sebuah tabel. Dan saya sudah menormalisasikan, yang mana bentuk anormalnya seperti ini, dan bentuk normalisasinya ada tabel barang, tabel petugas, tabel pelanggan, dan tabel pemesanan. Yang mana di setiap tabel terdapat primary key, dan di tabel pemesanan terdapat foreign key untuk relasinya. Yang pertama, saya mengaktifkan terlebih dahulu XAMPP MySQL-nya untuk terkoneksi kepada CMD atau Command Prompt. Dan saya membuka CMD atau Command Prompt-nya. Setelah itu, MySQL urut. Setelah terbuka, saya akan melihat database yang tersedia. Di sini terdapat beberapa database, dan saya akan meng-create database baru dengan nama toko underscore uprak. Nah, setelah itu maka otomatis akan langsung terbuat, dan use toko underscore uprak, dan saya akan melihat tabel yang terdapat di toko underscore uprak ini. Show tabel, Karena kita belum membuat tabel, maka tabelnya masih kosong. Setelah itu, saya akan meng-create tabel barang. Jadi di database toko underscore uprak ini ada beberapa tabel. Ada tabel barang, tabel petugas, pelanggan, dan tabel pemesanan. Yang pertama, saya akan membuat tabel barang terlebih dahulu. Di sini ada kode underscore barang dengan tipenya varchar, ukurannya 10, dengan tipenya not null, primary key. Setelah itu nama underscore barang dengan tipenya varchar, ukurannya 50. Lalu ada jumlah underscore barang dengan ukuran type-nya integer. Setelah itu
Yang terakhir ada harga barang. Dengan tipenya varchar, ukurannya 50. Nah, jadi di tabel barang ini terdapat kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Untuk melihat isi tabelnya, maka deskripsi barang maka fieldnya akan muncul dengan primary key terdapat di kode barangnya. Nah, setelah itu saya akan meng-create table petugas. Dengan yang pertama ada kode petugasnya dengan tipenya varchar, ukurannya 10, not null, dengan kunci primary key. Dan yang kedua ada nama petugas dengan tipenya varchar, ukurannya 50. Dan yang terakhir ada telepon petugas dengan tipenya varchar, ukurannya 15. Dan kita lihat isi dari tabel petugas, deskripsi petugas. Maka terdapat kode petugas dengan tipe primary key. Setelah meng-create tabel barang dan petugas, sekarang saya akan meng-create tabel dari pelanggan. Create tabel pelanggan. Dengan tabel pelanggan isinya ada kode pelanggan dengan tipenya varchar, ukuran 10, not null, dengan kunci primary key. Yang kedua ada nama pelanggan dengan tipenya varchar, ukurannya 50. Kemudian ada telepon pelanggan dengan tipenya varchar, ukurannya 15. Nah, setelah itu kita lihat field yang terdapat pada tabel pelanggannya. Terdapat field kode pelanggan, nama pelanggan, telepon pelanggan, dan key-nya ada di kode pelanggan sebagai primary key. Setelah itu saya akan meng-create tabel pemesanan yang mana di pemesanan ini terdapat kode pemesanan dengan tipenya varchar, ukurannya 10. Kemudian ada jumlah
jumlah dengan tipe integer. Kemudian ada tanggalnya dengan tipe varchar 50. Kemudian terdapat kode barang sebagai form key dengan ukuran dengan type varchar 10. Kemudian ada kode petugas dengan type varchar 10. Dan form key yang terakhir ada kode pelanggan varchar 10. Lalu saya akan membuat form key untuk masing-masing kode. Yang pertama kode barang references yang mengacu pada tabel barang dengan nama kolomnya kode barang. Yang kedua untuk kode petugas mengacu pada tabel petugas dengan nama kodenya kode petugas. Dan yang terakhir untuk kode pelanggan. Kode pelanggan mengacu pada tabel pelanggan dengan nama kode pelanggan. Setelah itu tutup kurung. Dan kita akan melihat field yang terdapat pada tabel pemesanan. Dan di sini form key-nya terdapat pada kode barang, kode petugas, dan kode pelanggan. Setelah itu saya akan menginsertkan untuk tabel barang. Insert into barang values. Yang pertama untuk kodenya part 17 dengan namanya saya menamakan cat tembok. Kemudian untuk jumlahnya karena menggunakan integer jadi tidak memakai tanda petik. Kemudian untuk harganya Rp 56.000. Saya akan menginputkan ke dalam kolom barang sebanyak 4 field. Yang kedua kodenya 18 karena merupakan primary key jadi harus berbeda dengan nama barangnya batu bata.
dan jumlahnya 456 dengan harga 78.000. Kemudian yang ketiga, kodenya part 25 dengan namanya cat kayu dengan jumlah 976 dan harganya 54.000. Dan untuk kolom yang terakhir, kodenya part 33 dengan nama besi beton dengan jumlahnya 234, harganya 98.000. Titik koma. Dan saya akan melihat tabel barang yang telah diisi beberapa data. Maka sudah tersedia dengan beberapa kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Selanjutnya, saya akan menginputkan ke dalam tabel petugas, insert into petugas, values. Dengan yang pertama, kode petugasnya ada P-01, kemudian namanya Andi, dengan nomor teleponnya yang kedua dengan kode petugasnya P02 dengan nama Tono. Koma. Dan saya akan melihat tabel yang telah diisikan data pada tabel petugas. Maka terdapat 2 baris dari tabel petugas ini. Nah, kemudian saya akan menambahkan data ke dalam tabel pelanggan, values, dengan yang pertama kode pelanggannya G01, namanya Santi, kemudian nomor telepon yang kedua di sini kodenya G02, namanya Ra, dan yang ketiga
kodenya G03 dengan nama Billy. Dan saya akan melihat data yang telah dimasukkan. Select from pelanggan. Maka otomatis telah terisi beberapa data. Setelah itu, saya akan menginputkan beberapa data ke dalam tabel pemesanan. Insert into pemesanan values. Yang pertama ada kodenya saya namai dengan ORD strip 01. Kemudian jumlahnya bertipe integer, jadi tidak perlu pakai tanda petik, dengan tanggal 20 Oktober 2020. Kemudian kode barangnya part strip 17 dengan kode pelanggannya petugas 01 dan kode pelanggannya G01. Kemudian yang kedua, karena kode dari pemesanan tidak bertipe primary key, jadi boleh sama. Kemudian jumlahnya 15, 21, partnya 25, P01, G01. ORD 02, jumlahnya 30, tanggalnya 22 Oktober, partnya 18, dan P01 dan G03. Lalu ORD 2 dengan ORD 02 dengan jumlah 25, 23 Oktober dengan part 25 dan P01 G03. Lalu ORD-nya ORD 3 dengan jumlahnya 13, 24 dengan partnya 17 dan P02 G02. ORD 3 15, 25 Oktober 2020, partnya 33 dan P02 G02. ORD 04
P04 dengan 1326 part 25 dan P01 gen 03. Yang terakhir 27 part 33 dengan P02 G01. Titik 5 itu enter, maka otomatis akan terdapat di kolom pemesanan. Select from pemesanan, maka otomatis telah terinputkan beberapa datanya. Nah, setelah ini saya akan membuat trigger untuk tabel barang. Setelah ini saya akan membuat trigger. Trigger sendiri adalah sebuah perintah yang memicu terjadinya sesuatu dalam database MySQL berupa aksi CRUD atau create, read, update, dan delete setelah syarat tertentu. Di sini saya akan membuat sebuah trigger yang berelasi dengan tabel barang yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan membuat tabel baru, create table log underscore barang. Saya menamakan tabelnya log underscore barang dengan di dalamnya terdapat kejadian dengan bertipe varchar berukuran 25. Kemudian yang field keduanya ada waktu dengan tipenya datetime. Nah, setelah itu saya akan mengecek isi dari tabel log barang. Select from log barang. Karena saya belum membuat sebuah data, maka log barang masih kosong. Dan saya akan melihat dari tabel barang yang tadi telah kita buat, telah saya buat. Di sini ada kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Nah, setelah itu saya akan membuat sebuah trigger dengan cara create trigger dengan nama insert underscore barang after insert on barang for each row insert into log barang values tambah data now. Nah, jadi di sini
create trigger, kemudian nama yang akan kita buat triggernya yaitu insert barang. After insert on barang, for each row insert into log barang values. Jadi nanti langsung terinput kepada log barang yang telah kita buat dan akan ada log record dari setiap values yang telah kita inputkan. Nah, setelah itu select insert into barang values. Saya akan menginputkan kode barang yang baru yang namanya part 19. Kemudian namanya keramik. Dan jumlahnya 900 dengan harga Rp 450.000. Part 35 900. Dan saya akan melihat di tabel barang barang. Nah, maka part 35 otomatis akan terinputkan ke tabel barang. Nah, setelah itu saya akan melihat di log barangnya, select from log underscore barang. Nah, maka ketika tadi kita menambahkan data, maka terdapat waktunya dan kejadiannya, yaitu untuk menambahkan data. Setelah menginsertkan, saya akan mengupdate, membuat trigger update. Maka kalau tadi insert barang, jadi sekarang saya menamainya dengan update barang. Update barang. Kemudian after update, insertnya dirubah jadi update karena trigger ini hanya untuk mengupdate on barang. For each row insert into log barang values dengan nama fieldnya update data. Nah, setelah itu saya akan mengupdate data yang terdapat pada tabel barang. Update barang, set jumlah barang sama dengan 566 where kode barang sama dengan part 33. Nah, jadi saya akan mengupdate tabel barang dengan mengeset jumlah barang 566 yang mana dengan kode barang part 33. Jadi yang part 33 yang besi beton, nanti jumlah barangnya akan diupdate menjadi sebanyak 566.
yaitu select from barang untuk melihat apakah terupdate atau tidak. Nah, maka di sini part 33 dengan nama barang besi beton akan otomatis diupdate, yaitu sebanyak 566. Kemudian saya log barang, select from log barang. Nah, maka waktu tambah data dan update data akan tertera. Nah, setelah itu saya akan membuat sebuah trigger untuk mendelete data. Create trigger dengan update-nya diganti menjadi delete barang, kemudian after delete jadi diganti delete on barang. For each row insert into log barang dengan values diganti jadi delete barang, delete data dengan waktunya dimulai dari sekarang. Nah, setelah itu saya akan mendelete dari data yang telah dibuat di tabel barang, delete from barang, yang mana kode barang sama dengan part 33. Saya akan menghapus dari kode barang part 33 karena kode barang dengan part 33 terrelasi dengan font K, maka kita tidak bisa menghapusnya. Saya akan coba mendelete dari part yang baru tadi kita buat, yaitu part 35. Nah, yang part 35 ini bisa karena di part 35 yang tadi baru dibuat tidak terikat dengan font K. Yaitu saya akan melihat dari tabel barang. Nah, maka yang part 35 otomatis akan terhapus atau terdelete. Dan saya akan melihat dari from log barang. Nah, maka log record dari tambah data, update data, dan delete data akan otomatis terrecord dengan waktu dan kejadiannya. Nah, setelah itu show trigger yang telah saya buat. Show triggers. Nah, maka ini beberapa triggers yang telah tadi saya buat. Ada insert, update, dan delete. Untuk soal yang nomor 2, disuruh untuk membuat database dengan nama akademik, yang mana database akademik ini berisi tabel mahasiswa dan ada tabel prodi. Karena tabel mahasiswa terdapat font K yang terhubung kepada tabel prodi, maka yang dibuat terlebih dahulu adalah tabel prodinya. Nah, saya akan masuk kembali kepada MySQL uroot.
show database untuk melihat database yang sudah dibuat. Nah, di sini karena disuruh untuk membuat database yang bernama akademik, maka create database akademik. Create database akademik. Nah, setelah itu show database. Maka database dengan nama akademik telah dibuat. Setelah itu saya akan menggunakan database akademik, maka use akademik, dan saya akan melihat tabel yang terdapat pada akademik. Karena belum terisikan, maka di sini saya akan meng-create sebuah tabel yang bernama create table yang bernama prodi. Nah, di prodi ini ada kode prodi dengan tipenya varchar dan ukurannya 5 dengan not null, kunci primary key. Kemudian yang kedua ada nama prodi dengan tipenya varchar, ukurannya 50. Dan yang ketiga ada field jurusan dengan tipenya varchar, ukurannya 50. Nah, jadi di tabel prodi ini terdapat kode prodi, kemudian nama, dan jurusan. Nah, setelah itu deskripsi dari tabel prodi, maka terdapat kode prodi dengan tipenya primary key. Nah, setelah itu saya akan meng-create sebuah tabel mahasiswa bernama mahasiswa, dengan di dalamnya terdapat NIM mahasiswa yang bertipe integer, not null, primary key. Yang kedua ada nama mahasiswa dengan tipenya varchar, ukurannya 50. Kemudian yang ketiga ada alamat mahasiswa dengan tipenya varchar 50. Dan yang terakhir ada kode prodi untuk merelasikan dengan menggunakan formula key. Kode prodi varchar, ukurannya 5. Nah, kode prodi varchar 5, dan di sini saya membuat form key kunci tamu untuk kode prodinya yang bernama kode prodi, dan mengacu references pada tabel prodi dengan nama kode underscore prodi.
Jadi di tabel mahasiswa ini terdapat field name, nama, alamat, dan kode prodi dengan kunci tamu terdapat di kode prodi yang berelasi dengan tabel pada prodi. Setelah itu deskripsi mahasiswa, deskripsi tabel mahasiswa. Setelah membuat tabel prodi dan mahasiswa, saya akan menambahkan data ke dalam tabel yang pertama ke dalam tabel prodi. Insert into prodi values. Dengan yang pertama ada kode prodi P01, kemudian namanya Fakultas Teknik, dan jurusannya Teknik Informatika. Kemudian yang kedua kodenya P02 dengan nama Fakultas Teknik dengan jurusannya Teknik Dirgantara. Yang ketiga dengan kodenya P03 dengan Fakultas Hukum dengan jurusannya Ilmu Hukum. Yang keempat P034 dengan nama Fakultas Ekonomi dengan nama jurusannya Akuntansi. Dan yang terakhir P05 Fakultas Ekonomi dengan nama jurusannya Manajemen. Karena kode dari prodi ini bertipe primary key, maka kode-kodenya berbeda dari mulai P01, 2, 3, 4, 5 agar tidak terjadi duplikasi. Setelah itu ada kurung. Ini udah Teknik Informatika. Informatika Teknik Dirgantara, Teknik Ilmu Hukum, kemudian Akuntansi dan Manajemen. Nah, setelah itu saya akan melihat
isi tabel dari tabel prodi yang telah diinputkan beberapa data. Nah, maka kode prodi, nama prodi, dan jurusan telah terinputkan beberapa data. Nah, setelah itu saya akan menginsertkan ke dalam tabel mahasiswa untuk mahasiswa values. Yang pertama ada kode mahasiswa atau NIM mahasiswa dengan tipenya integer, jadi tidak menggunakan tanda petik. Namanya Yulia Citra. Kemudian alamatnya Bale Endah. Dan kode dari prodiknya P01. Kemudian yang kedua 36 dengan nama Sultan Aulia. Alamatnya Bojong Sari dengan P02. Kemudian 007 dengan nama Amanda Lestari Dewi, Bojong Mekar, P03. Kemudian 008 dengan nama Salsa Nurul Salamah. Alamat Bale Endah P04. Dan yang terakhir ada 046 dengan nama Yuradita Aurelia. Alamat Bandung P05. Nah, setelah itu saya akan melihat dari from mahasiswa. Maka akan secara terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar dari NIM mahasiswa. Selanjutnya, saya akan membuat beberapa prosedur dan function dari tabel mahasiswa dan prodi yang telah dibuat. Stored prosedur dan function, yang mana stored prosedur ini adalah sekumpulan perintah SQL yang disusun dalam sebuah prosedur atau mirip dengan pemrograman pada seperti biasanya, yang memiliki nama dan fungsi tertentu. Dan kemudian untuk stored function sendiri adalah sebuah blok PL atau SQL yang dapat menerima
sebuah inputan parameter, kemudian menjalankan sebuah program tertentu yang kemudian akan mengembalikan hasil atau nilai tertentu. Nah, di sini saya akan membuat sebuah prosedur dan function yang mana awalnya saya akan merubah dengan menggunakan delimiter yang mana akan merubah asalnya menggunakan operasi titik koma menjadi slash 2 kali. Delimiter slash. Nah, setelah itu saya akan membuat sebuah prosedur create prosedur. Saya namakan tampil underscore mahasiswa. Kemudian out x dengan tipe varchar ukurannya 25. Kemudian out y varchar dengan ukurannya 25 in z chart ukurannya 3. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah prosedur dengan nama tampil mahasiswa dan akan mengeluarkan sebuah output yang bernama X dengan ukuran varchar 25 dan yang bernama Y bertipe varchar berukuran 25. Dan yang ketiga ada variabel Z dengan bertipe chart ukuran 3. Setelah itu begin. Lalu select dari kode prodi, kemudian nama prodi, nama mahasiswa into x, y from mahasiswa where name sama dengan z, where kode prodi. Kode prodi sama dengan z. Kemudian n, dan karena operasinya masih menggunakan delimiter slash 2, maka diakhiri dengan slash 2. Jadi akan mencari dari kode prodi, jadi akan menampilkan kode prodi dan nama mahasiswa yang mana disimpan dalam variabel x dan y dari tabel mahasiswa dengan mencari melalui kode prodinya yang disimpan dalam variabel z. Nah, setelah itu saya akan memanggil dari prosedur yang telah dibuat, yaitu tampil underscore mahasiswa dengan add kode underscore prodi, dan nama mahasiswa dengan kode prodinya P04 P04
Lalu jadi memanggil sebuah prosedur tampil mahasiswa yang telah dibuat dengan kolomnya terdapat kode prodi, nama mahasiswa, dengan kolom yang diisikan datanya yang berdasarkan kode prodi. Nah, setelah itu saya akan melihat select hasilnya, select add kode prodi dan nama mahasiswa MHS, select kode prodi, nama mahasiswa. Nah, jadi karena perintahnya untuk menampilkan data mahasiswa berdasarkan dengan kode prodi, maka di sini select kode prodi. Jadi untuk menampilkan kode prodi dan nama mahasiswa yang mana nama mahasiswanya dipanggil melalui kode prodinya. Dan kode prodinya di sini saya memanggil P04. Maka P04 di sini ada nama mahasiswa bernama Salsa Nurul Salamah. Jadi otomatis yang akan terinputkan ke dalam kolom adalah nama mahasiswa Salsa Nurul Salamah. Saya akan mencoba menginputkan lagi tampil MHS dengan kode prodi dan nama MHS dengan kode yang dipanggilnya P03. Kemudian select add kode prodi, add nama MHS. Nah, maka kode prodi P03 akan secara otomatis menampilkan nama mahasiswa yang bernama Amanda Lestari, yaitu dengan kode prodinya P03. Selanjutnya, saya akan membuat function yang mana function ini hanya menyimpan satu nilai. Create function dengan nama fcmhs yang mana variabel x-nya bertipe char dengan ukuran 25. Kemudian hasilnya return dengan tipe char ukurannya 40. Kemudian enter dan return concat dengan menampilkan hasil dengan hasilnya nama, kemudian disimpan dalam variabel x-nya. Yaitu slash 2 kali
function return get nama x slash create function fcmhs dengan variabel x bertipe chart, ukurannya 25. Kemudian returns kurang s, returns tipe chart dan ukurannya 40. Kemudian return onChat dengan hasilnya menampilkan nama dan disimpan dalam variabel x. Kemudian setelah itu saya akan melihat select from fcmhs yang telah function yang telah dibuat. Kemudian dengan menampilkan hasil di variabel x dengan hasilnya menginputkan nama Yulia Citra, kemudian slash 2 kali. Nah, maka karena function ini hanya menyimpan satu nilai dan di sini menyimpan nama dengan nama Yulia Citra. Di sini saya akan mencoba membuat function create function dengan nama fc_mhs, kemudian x-nya chart sama 25, returns chart, ukurannya 40. Kemudian return onCat. Di sini saya akan menampilkan kode prodi, menampilkan kode prodi dengan disimpan dalam variabel x. Yaitu select fc_mahasiswa dengan hasilnya kode prodinya P0 Yulia Citra. P01 kemudian maka akan menampilkan kode prodi P01 yang telah dibuat fungsinya. Kemudian
saya akan merubah kembali operasinya, yang mana delimiter titik yang asalnya slash diganti menjadi titik 2 kembali. Selanjutnya saya akan membuat view detail pada tabel prodi dan tabel mahasiswa. View ini adalah untuk kenyamanan atau untuk mempermudah penulisan query, dan untuk keamanan menyembunyikan kolom-kolom yang bersifat rahasia. Kemudian dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data, terutama ketika kita akan menjalankan query secara berulang atau secara singkat. Nah, di sini saya akan mencoba membuat view detail dari tabel mahasiswa dan tabel prodi. Yang pertama, saya akan menampilkan terlebih dahulu select from prodi. Di tabel prodi terdapat kode prodi, nama prodi, jurusan. Kemudian saya akan membuat sebuah tabel view untuk menampilkan nama prodi dengan fakultas teknik. Maka create view dengan nama view-nya fakultas_teknik. Kemudian select kode_prodi, kemudian nama _prodi, kemudian jurusan from prodi, where nama _prodi sama dengan fakultas teknik. Kemudian jadi sintaks ini adalah untuk meng-create view dengan nama fakultas teknik. Saya menamakannya dengan fakultas teknik. Select, dan nanti kolomnya akan menampilkan kode prodi, nama prodi, dan jurusan dari tabel prodi, yang mana nama prodinya fakultas teknik. Jadi untuk mempermudah pencarian di sini, maka membuat sebuah view dengan nama fakultas teknik. Kemudian select from fakultas teknik, select from fakultas teknik. Nah, maka ketika kita mencari sebuah tabel dengan nama fakultas teknik, maka otomatis akan menampilkan dua fakultas teknik yang tersedia dalam tabel prodi. Nah, kemudian saya akan menampilkan sebuah view dengan yang menampilkan fakultas ekonomi. Maka create view dengan nama fakultas_ekonomi, select kode prodi, kemudian nama _prodi, jurusan from prodi, where nama _prodi dengan nama fakultas ekonomi. Jadi akan menampilkan
view dengan nama Fakultas Ekonomi yang menampilkan kode prodi, nama prodi, dan jurusan yang hanya menampilkan nama prodi dengan Fakultas Ekonomi. Setelah itu melihat dari tabel Fakultas Ekonomi yang telah dibuat. Fakultas Ekonomi. Nah, maka ketika kita akan mencari sebuah hasil dari Fakultas Ekonomi, maka cukup dengan menginputkan sebuah tabel dengan nama Fakultas Ekonomi. Nah, setelah itu saya akan mencari sebuah data dari select from mahasiswa. Nah, di sini saya akan membuat view untuk yang berada di Bale Endah. Nah, maka sama create view dengan nama alamat underscore Bale Endah select name MHS, kemudian nama underscore MHS, kemudian alamat underscore MHS dari mahasiswa dengan kondisi alamat underscore MHS sama dengan Bale Endah. Nah, maka create view dengan nama alamat Bale Endah akan menampilkan sebuah tabel dengan berisikan name, nama, dan alamat dari tabel mahasiswa yang mana alamatnya menampilkan hanya menampilkan alamat Bale Endah. Kita lihat dari tabel yang telah kita buat, yaitu alamat select from alamat underscore Bale Endah. Nah, maka dengan menginputkan nama tabel alamat Bale Endah, maka otomatis alamat Bale Endah, alamat dengan Bale Endah akan menampilkan nama mahasiswa dan NIM yang tertera. Dan untuk keluar dari CMD, maka mengetikkan quit agar data yang telah kita buat ketika dibuka lagi tidak terjadi acak-acakan database-nya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.